elementer. Nama ayah jadi tambah. Waduh, ada adik kecil mau ikut belajar ya. Oke, elementer dan elementer. Masih ingat apa tuh elementer dan non-elementer? Masih ada yang ingat? Apa reaksi elementer dan non-elementer? Saya akan tambahkan di sini. Halo, Dilihat dari stoikiometrinya, Bu. stokiometri. Apa tuh maksudnya dilihat dari stokiometrinya? Kalau elementer apa, non-elementer apa? Gimana? Kalau reaksi elementer itu reaksi persamaan lajunya berhubungan dengan persamaan stokiometrinya, Bu. Betul. Kalau non-elementer? Kalau non-elementer sebaliknya, Bu, reaksi persamaan lajunya tidak berhubungan dengan persamaan stokiometrinya. Oke, baik. Terima kasih. Tadi siapa yang jawab? Rita ya. Bisa dilihat di sini. Slide saya udah kelihatan ya, putih ya? Sudah, Ibu. Udah ya. Jadi pertama, di dalam suatu reaksi gitu ya, dalam suatu reaksi itu pasti ada apanya? Ada persamaan laju reaksi. S. Pasti ada persama. Loh. Ya. Oke, pasti ada persamaan. Ya, pencet kayaknya. Persamaan laju. Aduh. Bentar. Ini ada yang saya share ulang ya. Oke, sudah kelihatan. Slide-nya sudah kelihatan belum? Belum ya? Belum, Ibu. Oke, slide-nya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Oke. Ya, tadi. Mudah-mudahan enggak ini ya. Nomor 1 itu adalah ketika kita mengetahui ada reaksi, maka di situ ada apanya ya? Ada persamaan persamaan reaksi. Benar ya? Ada persamaan reaksi artinya ada persamaan stokiometrinya. Misalnya N2 plus H2 jadi apa? NH3. Pertama tuh pasti kita akan melakukan persamaan reaksinya dulu. Kalau dulu waktu SMA belajarnya apa? Pakai secara setengah reaksi, penyetaraan, atau substitusi gitu kan ya? Ini udah setara belum? Belum, Ibu. Belum. Oke, kita setarakan. Berarti N-nya ruas kiri berapa? Ruas kiri 2. 2. Berarti ruas kanan tuh harusnya 2 juga gitu ya. Ini 2. Terus H-nya? Di ruas kiri 2. Di Di ruas kanan kanan 6. 6. Jadi di sini harusnya 3 gitu ya. Iya, Bu. Jadi langkah pertama itu pasti stokiometri reaksi. Ini udah stokiometri belum?
Stokiometri atau belum reaksinya. Itu, nomor 1 ya harus masalah stokiometri. Nomor 2, baru setelah ada reaksi, maka berapa nih kinetika laju reaksinya? Kinetika laju reaksi. Ya. Kelas A aman? Masih ingat? Halo? Udah hadir? Kemarin udah sampai elementer juga kan ya yang kelas A ya? Sama kan ya? Iya, Ibu, sama. Sama ya. Kinetika laju reaksi ini tipikalnya ada 2 tipe. Elementer, tadi seperti yang dijelaskan oleh teman kalian, atau non-elementer. Jadi, kemarin juga mungkin sudah disinggung ya, bahwa laju reaksi ini punya apa? Punya order reaksi, betul? Betul, Bu. Nah, di sini ada order reaksinya. Order reaksinya itu bisa ngikutin apa? Bisa ngikutin si Koefisien dari dari stokiometri. stokiometri. Ya, koefisien stokiometrinya. Kalau yang ngikutin koefisien stokiometri, maka disebut dengan reaksi elementer. Kalau dia tidak mengikuti koefisien stokiometri, maka dia disebut dengan reaksi Non-elementer. non-elementer. Saya ambil contoh nih, kalau misalnya N2 plus 3H2 menjadi 2NH3 adalah reaksi elementer, maka saya ambil jika ya, ini tuh sudah benar dan kinetikanya tuh mengikuti persamaan laju elementer, maka di sini min R A-nya sama dengan apa? Kalau saya buat min R N2 itu sama dengan apa? K kali C H N2 ya. CN2-nya pangkat 1, baru CH2 pangkat 3. Gitu ya? Iya, Ibu. Yang lain bisa diikuti yang ini? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Jadi ketika dia reaksinya itu apa tadi? Reaksinya itu adalah elementer gitu ya, maka dia akan mengikuti persamaan reaksi stoikiometrinya. Dan order reaksinya mengikuti koefisien dari reaksi stoikiometri. Berarti di sini ordernya berapa? N-nya sama Ordernya dengan 4. 4, Bu. ya, 1 terhadap N2 dan 3 terhadap H2. Oke? Baik, saya lanjut dulu ya. Yang ini udah belum kemarin? Sudah, Ibu. Sudah. 2A. Udah belum yang ini 2A? Sudah, Ibu. Sudah ya? Ini sudah. Nah, maka di sini ketika ada, kemarin kita sudah bahas nih, molekularitas dan order reaksi. Ketika kita tahu bahwa reaksi tersebut mengikuti persamaan kinetikanya, kalau kita lihat ini ada nih persamaan kinetika laju reaksi atau ini adalah persamaan laju reaksi. Maka A kecil ini adalah order reaksi A. B adalah order reaksi B. N adalah order reaksi total. Jadi kalau dijumlahkan A kecil, B kecil, dan seterusnya menjadi N. Nah, order reaksi itu ditemukan secara apa? Empiris. Ada yang masih ingat empiris itu apa? Percobaan. Percobaan. Oke, Mariam, yang lain. Yang lain ada yang mau jawab lagi? Yang dimaksud dengan percobaan setuju nggak sama Mariam atau ada pendapat lain? Jehan, ada Jehan? Apa Jehan? Ada, Bu. Ya, apa tuh? Ditemukan secara empiris. Bisa berubah, Bu. Bisa berubah. Apanya tuh yang bisa berubah? Nilainya itu enggak tetap. Nilainya nggak tetap. Duh,
Apa? Gimana, Jihan? Sebentar, Bu. Lupa. 2A. Ahyar, gimana Ahyar? Tuh. Gimana Bu, maaf? Oh iya. Apa yang dimaksud dengan order reaksi itu ditemukan secara empiris. Ini nih, kan ada tulisan yang merah ini ya. Apa yang dimaksud dengan order reaksi itu ditemukan secara empiris. Maaf Bu, kurang tahu Bu. Kurang tahu. Oke, siapa yang mau jawab nih 2A, yang lain? Nah, Fakih gimana Fakih? Silakan. Saya juga Ibu. Oke, yang lain selain Mariam, siapapun boleh. Siapa yang mau coba jawab? Setuju sama Mariam, Bu, berdasarkan percobaan. Nah, itu berdasarkan percobaan. Berdasarkan percobaan. Jadi, artinya order reaksi itu didapatkan, ini persamaan ini, laju kinetika tuh didapatkan dulu lewat empiris dari dicoba. Lalu kemudian nanti diuji di laboratorium bagaimana pengurangan A, bagaimana pengurangan B, ataupun misalnya pertambahan produknya, lalu di fitting, dibuat pemodelan, gimana nih bentuk kinetika reaksinya. Nah, baru dari situ kita bisa ngomong ini ngikut ke elementer atau ternyata non-elementer. Gitu ya jadinya. Oke, kemudian di sini udah kita bahas juga ya, bahwa reaksi itu nggak selalu konsentrasi, tapi juga Tekanan. ya bisa juga dalam bentuk tekanan. Nah, di sini. Contoh lain lagi yang ini udah. Di sini ada reaksi 2A menjadi 2R. Ordernya berapa? 2 katanya. Irreversible artinya reaksinya ke kanan. Bimolekular artinya reaksinya ada 2 atomnya. Ordernya 2. Konstanta kecepatan reaksinya K1. Berarti di sini min RA itu akan sama dengan pengurangan reaktan A akan sama dengan penambahan produk R, yaitu K1 ini konstanta laju reaksi dikali KCA kuadrat. Ini disebut orde 2. Berarti elementer atau non-elementer? Elementer. Elementer. Kenapa elementer? Karena Sesuai order Ibu. sesuai dengan koefisiennya. Sesuai dengan stokiometrinya. Sesuai dengan stoikiometrinya dari reaksi. Stoikiometrinya memiliki koefisien reaksi dari A itu 2. Maka di sini K1 CA kuadrat. Oh, berarti ini elementer. Ya. Walaupun di sini kirinya 2, di kanannya 2A, di kiri 2A, kanan 2R, tapi kita tidak boleh membuat menjadi penyederhanaan, yaitu misalnya gini ya. A, 2-nya dicoret, 2-nya dicoret, terus dibuat jadi A menjadi R. Nah, itu nggak boleh. Jadi, kita buat dalam bentuk yang paling sederhana dari reaksi tersebut. Ketika kita sudah tahu ininya bentuknya seperti ini, kinetikanya. Jadi, kinetikanya nggak akan menjadi salah kalau bentuknya menjadi seperti ini. Beda jauh ya. Yang satu K1 CA kuadrat, yang satu K1 CA saja. Gitu. Jadi berubah ketika kita sederhanakan stoikiometrinya, maka menjadi salah. Maka kinetika laju reaksi itu sudah tertentu secara empiris tadi, kecuali diketahui misalnya di soalnya adalah secara elementer mengikuti
reaksi elementer, nah maka tidak bisa kita ubah-ubah lagi persamaan reaksinya. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Silakan. Kalau enggak saya lanjutkan. Oke, saya lanjutkan ya. Hati-hati untuk membedakan satu persamaan tertentu yang mewakili reaksi elementer dan banyak kemungkinan representasi stoikiometri. Jadi ketika reaksi itu elementer, jadi bisa juga stoikiometrinya itu macam-macam. Nah, di sini menulis reaksi elementer dengan konstanta laju mungkin tidak cukup untuk menghindari ambiguitas. Perlu ditentukan komponen dalam reaksi di mana konstanta laju reaksi yang digunakan. Sebagai contoh nih, kalian lihat di sini. Ini reaksinya udah stokiometri ceritanya. B ditambah 2D menjadi 3T. Berarti min RB-nya gimana? Min RB, kita bisa lihat reaksi itu berdasarkan kinetika laju reaksi B, itu menjadi sama dengan K kali CB kali CD kuadrat. Kalau min RD gimana? Min RD K kali CB kali CD kuadrat sama ya. Untuk RT gimana? K kali CB kali CD kuadrat. Maka di sini dari stoikiometri bentuknya menjadi ini. Kenapa tiba-tiba menjadi seperti ini? Masih ingat ada persamaan yang di sini sebelumnya? Ini ya. Nah, ini ya. Persamaan laju reaksi. Sebagai contoh, suatu reaksi fasa tunggal, ini reaksinya AA, BB, RRSS. Nah, maka bentuk laju reaksinya seperti ini, atau kalau kita bandingkan dengan koefisien yang berbeda-beda, maka bentuknya menjadi seperti ini. Min RA per koefisiennya sama dengan min RB per koefisien reaktan B sama dengan RR per R, koefisiennya R dan RS per S. Hal itu akan berlaku, akan sama juga dengan yang ini. Maka kalau saya buat di sini, coba dibantu ya. Maka di sini ya, min RB per berapa? Per 1 ya. Kan koefisien B-nya 1 ya? Sama dengan min RD per 2. 2. Sama dengan plus RT per 3. 3. Makanya yang ini satunya pindah ke sana. Jadi min RB sendiri sama dengan min setengah ya. Min setengah RD sama dengan 1/3 RT. Jadi KB sama dengan setengah KD sama dengan 1/3 KT. Nah, jadi konstanta laju reaksinya gimana? Dari ketiga nilai K tersebut tidak dapat diketahui. Manakah nilai K sesungguhnya? Bisa yang KB, karena KB dengan KD sama KT ini ada perbedaan. Sehingga untuk menghindari kerancuan dari stoikiometri yang melibatkan angka yang bisa jadi berbeda, maka perlu dituliskan persamaan stoikiometrinya. Kemudian juga diikuti dengan laju reaksi yang lengkap. Dan satuan konstanta laju reaksinya itu apa? Ya, jadi ada datanya. Oke, sebagai contoh kita sudah bahas yang ini kemarin ya. Lalu di sini kalau non-elementer gimana non-elementer? Ternyata N2 plus H3, reaksi N2 plus H2 itu elementer atau non-elementer kalau melihat gini? Elementer. Elementer. Yang lain? Ini reaksinya. Ini reversible atau irreversible? Reversible. Kemudian ini persamaan reaksinya. Elementer atau non-elementer? Non-elementer.
Gimana? Elementer atau non-elementer? Non-elementer. Elementer, Ibu. Elementer, Bu. Non-elementer ya. Karena di sini N2-nya pangkat 1, tapi di sini dituliskan H2-nya pangkat 3/2. Kemudian NH3-nya oke 2, tapi ini per 2. Ya, jadi dia nggak ngikutin apa stoikiometrinya. Kalau ngikutin stoikiometri gimana persamaannya? Ada yang tahu kalau reversible gimana? Kalau reversible maka menjadi seperti ini saya buatkan. Kalau elementer untuk reaksi yang reversible itu reaksi bolak-balik ya. Ke kanan K1, ke kiri K2. Berarti min R. NH3 kita bisa lihat dari reaktan itu adalah apa? K1 kali N2 ya, pangkat berapa? Pangkat Pangkat 1, 1. Terus H2 pangkat 3. 3. Terus dikurang, kalau ada reaksi kebalikannya berarti dikurang K2 dikali apa? NH3 pangkat 2. 2, Ibu. pangkat 2. Nah, itu kalau ngikut elementer. Tapi ternyata di sini non-elementer ya. Oke, bisa ya bedain ini. Saya lanjutkan. Model kinetika untuk reaksi non-elementer. Untuk menjelaskan kinetika dari reaksi non-elementer, jadi gimana nih kinetika? Jadi proses atau tahapan reaksinya seperti apa? Diasumsikan di dalamnya itu terjadi ada urutan reaksi. Tetapi kita tidak dapat mengukur atau mengamati zat antara. Nah, zat antaranya gimana kita nggak bisa mengamati. Jadi yang bisa kita lihat, kenapa nggak bisa diamati zat antaranya ini ya? Karena terbentuknya hanya sekian menit saja. Jadi hanya diamati yang awal dan juga produk akhir atau yang tampaknya merupakan reaksi tunggal. Misalnya ini sebagai contoh, ini udah stoikiometri. A2 ditambah B2 menjadi 2AB. Diindikasikan bahwa terjadi reaksi non-elementer. Diasumsikan bahwa yang terjadi adalah reaksi elementer yang seri untuk menjelaskan kinetikanya. Jadi, kalian lihat yang warna merah? Kelihatan di sini? Lihat, Ibu. Terlihat, Ibu. Kelihatan, Ibu. Kan ya. Ini kan A2 ceritanya. Plus B2 langsung jadi 2AB. Tapi dia berproses dulu. A2 melepas terurai menjadi 2A radikal. Tanda bintang mengacu pada intermediate yang tidak teramati. Tidak teramati nih, A2-nya tuh mengurai dulu menjadi 2A bintang. Maka ada 2A bintang. 1A bintang, 2A bintang. Yang pertama, A bintangnya ketemu sama B2. Nah, ini ketemu sama B2, ini membentuk apa? Membentuk AB plus B bintang. Terbentuk juga nih ada radikal B bintang. Nah, B bintangnya masuk ke sini, ketemu dengan A bintang membentuk AB. Jadi ada satu AB, satu lagi AB, maka terbentuk menjadi 2AB. Ini yang disebut dengan mekanisme reaksi, urutan reaksi. Bagaimana ceritanya? AB plus 2B menjadi 2AB. Gitu. Nah, ini biasanya reaksi pembelajaran kinetika di tingkat lanjut, di tingkat advance. Kita kebanyakan ngelihat, untuk sekarang belajarnya melihat awal dan akhirnya saja. Untuk mengasumsikan perubahan-perubahan kondisi dengan step-step berikut, tentunya harus ada pendalaman dan pemahaman lebih lanjut ya. Ini sebagai pengenalan saja, siapa tahu nanti kalian juga siapa tahu kan bisa aja kalian akan lanjut menjadi seorang researcher, peneliti, sampai ke tingkat belajar sampai ke tingkat S3. Nanti akan belajar bentuk yang seperti ini ya. Jadi reaksi itu mengalami tahapan perubahan-perubahan. Walaupun kita nggak bisa nyelam di dalam reaksinya kan kita nggak bisa tuh ya masuk ke dalam labu reaktor dan melihat isi di dalam reaktornya.
Jadi tipe-tipe proses intermediate tadi, bagaimana A2 plus B2 menjadi 2AB, bisa diasumsikan mengacu pada material dari bahan kimianya. Yang bisa dikelompokkan, dia bisa membentuk dalam bentuk senyawa radikal bebas, senyawa ion, substansi polar, molekul